Assalamualaikum teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita masih bertemu kembali, walaupun hanya lewat media sosial seperti ini. Semoga kabar teman-teman semua sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini saya akan berbagi sedikit bagaimana saya mencatat keuangan saya selama sebulan. Di sini saya akan mencatat pengeluaran saya untuk bulan Juli dan Agustus, karena biasanya Pak suami gajiannya itu masuk di tanggal 25 ya teman-teman. Sebelum saya mencatat pengeluaran saya dengan rapi seperti ini, sebelumnya saya juga sudah melakukan atau sudah selalu mencatat pengeluaran saya ya teman-teman. Hanya saja dulu saya masih belum konsisten dan catatan saya masih belum rapi seperti ini, sehingga saya masih bingung dan catatan pengeluaran yang saya lakukan. Buat teman-teman dan bunda di rumah yang akhir bulan masih sering bingung dan lupa uangnya lari kemana aja, yuk kita buat catatannya, kita pos-poskan uang kita, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan keluarga kita, biar di akhir bulan itu tidak bingung lagi larinya uang kita kemana aja nih. Nah, di sini saya menulis pendapatan Pak suami dulu untuk sebulan. Kemudian di bawahnya saya mulai mencatat pengeluaran wajib keluarga saya, mulai dari pengeluaran anak-anak dan tabungan-tabungan yang saya lakukan setiap bulan. Untuk kewajiban di sini saya keluarkan untuk sedekah juga ya teman-teman. Jadi berapapun penghasilan yang kita dapatkan, sebisanya kita mesti sedekah, walaupun nominalnya itu kecil. Yang penting kita ikhlas dan rutin. Kemudian saya catat juga untuk iuran sekolah anak-anak dan iuran mengaji buat mereka. Jadi dengan membuat catatan seperti ini, saya mulai belajar untuk tidak membelanjakan uang saya dengan boros ataupun dengan mengikuti keinginan ya teman-teman. Jadi pengeluaran yang mungkin tidak penting bisa sedikit saya rem atau saya batasi. Kemudian saya juga mencatat pengeluaran rutin untuk bisa umroh dan haji ya teman-teman. Teman-teman semua pasti memiliki impian besar dalam hidup kan? Entah itu memiliki rumah, kendaraan, bisa menyekolahkan anak ke sekolah yang baik, sampai umroh dan haji. Kalau saya sendiri ingin sekali bisa umroh dan haji ya teman-teman, dan bisa membawa kedua orang tua dan suami, jadi bisa berangkat bareng ke Tanah Suci Mekah. Insya Allah ya, amin. Pun umroh dan haji biayanya cukup besar ya, setidaknya kita sudah berusaha dulu ya. Insya Allah niat dan usaha serta doa kita sudah ada. Selanjutnya kita serahkan kepada Allah biar dimudahkan lagi untuk bisa ke Tanah Suci. Dan satu lagi ya teman-teman, kencangkan sedekah subuhnya juga biar Allah yang mudahkan urusan kita ya, amin. Maaf ya teman-teman, pengambilan gambarnya terlalu jauh, jadi tulisan saya kelihatan lebih kecil ya. Lanjut ke catatan saya ya. Di sini saya catat pengeluaran bulanan dan mingguan. Untuk bulanan saya membudgetkan 600.000, dan untuk pengeluaran mingguan saya budgetkan 800.000 untuk 4 minggu. Jadi setiap minggunya itu saya hanya menganggarkan sebesar 200.000. Jadi untuk pengeluaran dan pendapatan tiap keluarga itu berbeda ya teman-teman. Bisa saja pengeluaran saya lebih kecil karena harga bahan pokok makanan di sini murah. Begitupun sebaliknya. Yang terpenting bagaimana kita mengatur pengeluaran kita dengan bijak dan tidak boros. Apalagi lapar mata. Bahaya banget ini mah.
Kemudian saya anggarkan juga untuk listrik ya teman-teman. Dulu listrik saya itu saya budgetkan sebesar 400.000, tapi kali ini saya ingin coba turunkan jadi 350.000 ya. Karena saya lagi mencoba sabun cuci yang katanya teman saya itu bisa hemat banget kalau dipakai. Bahkan ketika kita pakai mencuci itu, kotoran yang di baju yang susah hilang itu bisa jadi benar-benar bersih. Jadi teman-teman juga jangan lupa untuk menyisihkan dana darurat ya. Nah, untuk dana darurat ini benar-benar sangat membantu ya teman-teman, karena ketika di bulan ini kita ada acara keluarga seperti nikahan, hakikah, ataupun acara-acara lainnya, uang yang sudah kita pos-poskan itu tidak diganggu-gugat lagi, jadi semuanya aman. Nah, selanjutnya saya juga anggarkan untuk pegangan pribadi saya ya teman-teman. Di sini saya hanya budgetkan sebesar 100.000, jadi tidak banyak-banyak karena saya juga takut takut boros. Jadi untuk sementara saya hanya budgetkan 100.000 saja. Semoga cukup ya untuk sebulan. Selanjutnya di bawah ini saya buat kolom untuk belanja mingguan ya teman-teman, dan saya tulis per minggunya itu uang yang saya keluarkan untuk minggunya, maksudnya untuk per minggunya itu sebesar 200.000. Kemudian di halaman selanjutnya saya juga buat budget tracker atau alur pengeluaran saya ya teman-teman. Fungsinya itu biar saya tahu uang yang saya keluarkan selama sebulan itu larinya kemana saja. Jadi di akhir bulan itu kita tidak bingung ya teman-teman, ketika ada uang yang kurang atau uang kita mungkin minus, kita bisa cek atau lihat di budget tracker ini. Jadi di sini saya buat 3 kolom ya teman-teman. Ada tanggal, kemudian jenis barang yang saya keluarkan atau saya belanjakan, kemudian rupiah atau total belanja saya. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Di tanggal 27 kemarin itu saya pergi atau mengantar Aisyah ke sekolah. Jadi saya tulis transport untuk ke sekolah itu sebesar 4.000 rupiah. Kemudian ada jajan, karena kemarin di sekolah Aisyah juga saya jajan dengan Sophia. Jadi saya catat juga di kolom rupiah. Jadi seperti ini ya teman-teman, saya mencatat pengeluaran saya tiap bulannya. Semoga bisa memberikan info dan manfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Assalamualaikum. Dah.